Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Pernahkah teman-teman pergi ke supermarket? Di sana, teman-teman bisa langsung menuju bagian tertentu untuk menemukan barang yang akan teman-teman beli. Kita bisa menemukan barang dengan mudah karena barang-barang tersebut sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Apa jadinya ya jika barang-barang di supermarket tidak dikelompokkan? Kita tentu akan kesulitan menemukan barang yang kita butuhkan. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam mempelajari keanekaragaman hayati. Untuk memudahkan mempelajarinya, para ahli melakukan pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Seperti apa ya pengelompokannya? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, klasifikasi makhluk hidup pertama kali dilakukan oleh Aristoteles. Ia mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan struktur dan ukurannya, sementara itu hewan dikelompokkan lagi berdasarkan perilaku dan habitatnya. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk beberapa hal berikut. Menyederhanakan objek studi supaya mudah dipelajari, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup antar jenis sehingga mudah dikenali, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Adapun manfaat klasifikasi yaitu memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam dan dapat digunakan untuk melihat kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Dasar klasifikasi yang dilakukan oleh para ahli taksonomi adalah persamaan dan perbedaan ciri morfologi, fisiologi, dan anatomi. Kelompok makhluk hidup yang anggotanya hanya menunjukkan sedikit persamaan ciri dan sifat, jumlah anggotanya lebih besar dibandingkan kelompok yang mempunyai lebih banyak persamaan ciri dan sifat. Kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian disebut dengan takson. Tingkatan takson tertinggi sampai takson terendah adalah kingdom, dunia, filum, filum atau divisio, filum untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, klasis, kelas, ordo, bangsa, familia, suku, genus, marga, dan spesies, spesies atau jenis. Tumbuhan dan hewan masing-masing mempunyai nama ilmiah yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Adanya pemberian nama ilmiah ini bertujuan agar tercipta suatu sistem tata nama yang sederhana, mudah dipahami, dan berlaku secara internasional, sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman. Penamaan secara ilmiah tumbuhan dan hewan disusun berdasarkan taksonominya. Pertama, nama jenis atau spesies. Nama spesies dikenal dengan sistem binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama dengan aturan dua nama. Sistem ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Cara pemberian nama ilmiah menggunakan sistem binomial nomenklatur adalah menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan spesies. Nama genus diawali dengan huruf kapital, sedangkan petunjuk spesies diawali dengan huruf biasa atau huruf kecil. Kedua nama diberi garis bawah yang terpisah atau dicetak miring. Contoh, Felis tigris, harimau, Columba livia, burung merpati, Oryza sativa, padi, Zeamais, jagung. Kedua, nama marga atau genus. Nama marga tumbuhan atau hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Contoh marga tumbuhan, Solanum, terong-terongan, dan marga hewan, Felis, kucing. Ketiga, nama suku atau familia. Nama-nama suku biasanya berasal dari nama marga makhluk hidup yang bersangkutan. Pada tumbuhan, nama suku ditambahkan akhiran AC.
Contoh, nama suku Solanaceae berasal dari kata solanum ditambah ace. Sedangkan pada hewan ditambahkan akhiran ide. Contoh, nama suku Felidae berasal dari kata felis ditambah ide. Berikutnya, ordo. Ordo merupakan kelompok familia yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Biasanya nama ordo memiliki akhiran ales. Contohnya, Leguminales. Selanjutnya, kelas. Kelas merupakan kelompok ordo yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Keenam, filum atau divisio. Filum untuk kelompok hewan dan divisio untuk kelompok tumbuhan merupakan tingkatan takson yang terdiri dari beberapa kelas yang memiliki persamaan ciri. Dan tingkatan takson tertinggi adalah kingdom. Kingdom merupakan kelompok filum atau divisio yang memiliki karakter yang sama. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh penggunaan tata nama ilmiah pada tingkatan takson untuk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan misalnya, kingdom Plantae, divisio Pteridophyta, kelas Equisetopsida, ordo Equisetales, familia Equisetaceae, genus Equisetum, spesies Equisetum debile, yaitu paku ekor kuda. Untuk hewan, contohnya kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, familia Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris, yaitu harimau. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup adalah melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati, dan memberi nama makhluk hidup. Sistem klasifikasi pada makhluk hidup dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pertama, sistem klasifikasi buatan. Disusun berdasarkan adanya satu atau sedikit persamaan ciri morfologis, alat reproduksi, habitat, dan daerah penyebarannya tanpa memperhatikan kesamaan strukturnya. Contoh, anggrek, melati, mawar, dan bunga sepatu dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama karena memiliki warna bunga yang sama, yaitu putih. Kedua, sistem klasifikasi alami. Disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologis yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contoh, kuda, gajah, sapi, dan buaya dikelompokkan dalam satu kelompok karena memiliki jumlah kaki yang sama, yaitu 4. Selanjutnya, sistem klasifikasi filogenetik. Disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya, serta mengacu pada hubungan evolusioner nenek moyang dan keturunannya. Contoh pengelompokan hewan yang ditunjukkan pada pohon filogenetik. Terakhir, sistem klasifikasi modern. Disusun berdasarkan sifat morfologi, anatomi, fisiologi, etologi, dan struktur molekuler dari makhluk hidup yang dikelompokkan. Contoh, pengelompokan makhluk hidup menggunakan klasifikasi modern. Nah, teman-teman, berikut ini adalah perkembangan sistem klasifikasi yang pernah digunakan secara internasional. Sistem dua kingdom diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1735, yaitu kingdom Vegetabilia dan Animalia. Sistem 3 kingdom diusulkan oleh Haeckel pada tahun 1866, yaitu kingdom Protista, Plantae, dan Animalia. Sistem 4 kingdom dikemukakan oleh Herbert Copeland pada tahun 1956, yaitu Monera, Protoctista, Plantae, dan Animalia. Sistem 5 kingdom dikemukakan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969, meliputi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem 6 kingdom diusulkan oleh Carus tahun 1977, terdiri dari kingdom Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Terakhir, sistem 8 kingdom dikemukakan oleh Thomas Cavalier Smith tahun 1993. Akan tetapi pada tahun 1998 mereka merevisinya menjadi 6 kingdom.
8 kingdom ini terdiri dari Archaebacteria, Eubacteria, Archezoa, Protozoa, Chromista, Fungi, Plante, dan Animalia. Dari perkembangan sistem klasifikasi tadi, sistem klasifikasi yang saat ini masih diakui adalah sistem klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi sistem 5 kingdom ini didasarkan pada tipe sel, prokariot atau eukariot, uniseluler atau multiseluler, dan tipe nutrisi, autotrof atau heterotrof. Agar teman-teman bisa memahami klasifikasi 5 kingdom, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kingdom Monera. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom ini adalah bakteri dan alga hijau biru. Makhluk hidup ini merupakan makhluk hidup uniseluler dan belum memiliki membran inti atau prokariot. Monera mempunyai peranan yang menguntungkan juga merugikan. Misalnya, bakteri Lactobacillus bulgaricus membantu proses pengolahan keju, sedangkan bakteri Salmonella typhi menyebabkan penyakit tifus. Kedua, kingdom Protista. Protista dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu Protista mirip tumbuhan, alga kecuali alga hijau biru, Protista mirip hewan, protozoa, dan Protista mirip jamur. Anggota kingdom ini merupakan makhluk uniseluler, tetapi inti selnya sudah memiliki membran inti atau eukariot. Protista yang menguntungkan misalnya jenis Rhodophyta, digunakan dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, dan bahan kimia lainnya. Sedangkan protista yang merugikan contohnya Entamoeba histolytica yang menyebabkan disentri. Ketiga, kingdom fungi. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom ini mempunyai ciri khas berikut. Tidak berklorofil sehingga tidak bisa membuat makanannya sendiri atau bersifat heterotrof. Tubuhnya terbentuk dari benang-benang hifa. Tubuhnya tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Mempunyai membran inti atau eukariot, serta mempunyai dinding sel dari kitin dan selulosa. Peranan fungi yang menguntungkan misalnya Aspergillus wenti dari kelompok Ascomycota yang digunakan sebagai bahan pembuatan kecap. Sedangkan jamur Microsporum sp dan Trichopiton sp dapat menyebabkan penyakit kulit berupa kurap dan panu. Keempat, kingdom Plante. Plante atau tumbuhan adalah organisme yang mampu melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplas dalam selnya. Tumbuhan juga memiliki membran inti atau eukariot dan tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Plante dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lumut, paku, dan tanaman berbiji. Tumbuhan secara umum memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari bahan pangan, sandang, papan, obat-obatan, kecantikan, dan estetika. Dan terakhir, kingdom Animalia. Animalia atau hewan merupakan makhluk hidup yang sudah memiliki membran inti atau eukariot dan bersifat multiseluler. Selnya tidak mempunyai dinding sel sehingga dapat bergerak aktif. Berbeda dengan tumbuhan, hewan tidak mempunyai kloroplas sehingga tidak bisa membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi 2, yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau invertebrata dan hewan yang mempunyai tulang belakang vertebrata. Hewan banyak dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan dan sandang. Namun, beberapa hewan tertentu juga merugikan manusia seperti hewan yang menjadi hama dan pemangsa. Nah, teman-teman, itulah klasifikasi dengan sistem 5 kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Berikutnya, kita akan membahas identifikasi makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi yaitu keterangan-keterangan yang disusun untuk menentukan kelompok-kelompok suatu makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Kunci determinasi yang sederhana dan sering dipakai adalah sistem dikotom. Contoh kunci determinasi sebagai berikut. Dari kunci determinasi ini kita bisa membaginya menjadi 2 bagian. Pernyataan sebelah kiri adalah ciri-cirinya, sedangkan tulisan sebelah kanan adalah tumbuhan atau hewan yang sedang diamati.
Kita akan mencocokkan antara ciri-ciri dengan kelompok atau individu yang diamati. Kita mulai identifikasi dari pernyataan nomor 1A. Tumbuhan berbatang tidak sejati atau tidak memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Ciri-ciri ini cocok dengan tumbuhan yang sedang diamati, yaitu lumut hati. Pernyataan 1B. Tumbuhan berbatang sejati atau memiliki alat tubuh yang menyerupai batang. Pada bagian kanan tertulis angka 2. Maka kita akan melanjutkan identifikasi pada pernyataan nomor 2. 2A, pada batang tidak ditemukan pembuluh, merupakan lumut daun. 2B, pada batang terdapat jaringan pembuluh, kita lanjut ke pernyataan nomor 3. 3A, tumbuhan tidak berbunga, lanjut ke nomor 4. 3B juga lanjut ke nomor 4. 4A, pada daun terdapat bintik kuning atau coklat. Jika ditekan akan keluar serbuk kecil. Pernyataan ini adalah ciri-ciri tumbuhan paku. 4B, pada daun tidak ditemukan adanya bintik kuning atau coklat. Lanjut ke pernyataan nomor 5 dan begitu seterusnya. Nah, teman-teman, identifikasi makhluk hidup dengan cara determinasi ini akan berakhir pada pernyataan yang di belakangnya menunjukkan kelas, ordo, atau familia tumbuhan atau hewan yang diamati. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang peranan makhluk hidup dalam ekosistem di video berikutnya. Tungguin ya, sampai jumpa!